Halo guys, balik lagi. Jangan bosan-bosan di podcast Sapa Kawan. Kali ini masih dengan kawan L. Halo, yuhu. Kembali lagi asik nih sama L nih, makanya kita bikin podcast lagi sama L. Tapi nanti kayaknya semua 2 kali lah. Tapi kalau cuma sekali yang di bawah satu sayang men, lu semua sibuk. Iya kan? Iya. Mantap. Iya. Ada Apa ini. nih? Apa yang kita bahas hari ini? Ya, ngelanjutin yang kemarin aja. Kan ya kalau kawan-kawan pendengar dengar podcast sebelumnya kan ini kita ngebahas mimpi-mimpi kita yang akan datang, memulai sesuatu yang baru. Tapi ini kan kita tahu sama tahu lah, lagi corona, pandemi, COVID-19, dan nggak ada yang menyangka akan se-devastating ini kan efeknya. Ya. Dari tahun lalu di Wuhan sampai Februari kita nggak berasa apa-apa, tiba-tiba Maret udah positif, WFH, udah mulai WFH, masih santai, boom, banyak yang PHK, banyak yang bangkrut. Ternyata dampaknya semengerikan itu. Kembali ke tadi, kalau itu kan lu berarti kita what's next, berarti we are going to start something new itu. Masuknya ya startup juga, tapi gimana sih, coba lu menurut lu gimana nih pandemi ini dan startup? Kayak startup juga temen-temen gue yang di startup yang gede bahkan, yang mau marketplace atau yang hailing application, Ride hailing app. Ya, ride hailing app itu kayak ya itulah ojol-ojol itu juga. Sepengetahuan gue dan sedengar gue kena PHK juga men. Iya. Iya kan? Ya PHK emang apa ya, nggak bisa dihindarkan sih, karena memang kan spending orang jadi berkurang nih gara-gara pandemi ini. Ya lu cuma dulu di rumah doang gitu kan, yang dulu bisa ke mall semua segala macem. Ini kosan gue bener-bener view gue langsung ke Semanggi aja sepi banget, maksudnya mobil tuh sepi banget, nggak rame kayak weekend sebelum pandemi. Sepinya bener-bener sepi banget. Tapi itu gara-gara PSBB juga sih awal-awal. Iya. Salah satunya mungkin gara-gara PSBB. Tapi menurut gua justru sekarang kalau yang gue perhatiin ya, jadi kemarin tuh gua buka pesan makan dari dari salah satu penyedia inilah, ojek online itulah, ya kan. Kita nggak bisa sebutin mereknya. Kalau mau disebutin mereknya, tolong teman saya di endorse. Pada Grab dan Gojek silakan loh, kami terbuka dan tidak mahal loh, kami kompetitif sekali loh. Harga teman saya ini sangat kompetitif loh. Iya loh. Jadi retainer juga boleh. Ya kepada itu yang kalau dari Gojek, dari Grab silakan lah ya. Jadi kemarin gue beli makan. Nah, makanannya ini makanan rumahan gitu Le, harganya juga nggak gitu mahal. Nah, kalau lu beli melalui aplikasi gitu kan lu bisa ngeliat nih restorannya di mana kan. Karena kan ada petanya kan. Di petanya kan lu bisa lihat kan restorannya di mana. Ternyata restorannya ini kalau gue lihat di peta nggak di jalan gede, di gang, masuk ke dalam gang-gang gitu, nggak jauh dari kosan gue, tapi di dalam gang, bukan di jalan besar. Lu kan selama ini kan kita kalau ngebayangin namanya restoran nih, ya lokasi is number one gitu kan, lokasi, ilmu orang properti lah ya kan. Betul. Kalau lu banyak pelanggan ya pakai lokasi lu harus bagus. Tapi ini enggak. Ini benar-benar di dalam gang gitu. Betul, dan dia nyediainnya makanan rumahan, tagline-nya masakan mama. Anjay. Begitu gue makan terharu gue, karena mak gue aja masakannya nggak seenak ini. Ini mak orang masakannya lebih enak daripada masakan mak gue. Terharu. Mak gue nggak pernah ngirimin masakan, ini mak orang ngasih gue makan nih. Jadi dia itu pakai yang namanya cloud kitchen lah. Apa? Cloud kitchen. Apa tuh cloud kitchen? Nah, cloud kitchen itu gini. Selama ini kalau lu mau bikin bisnis F&B, yang lu lakukan adalah pertama cari ruko. Iya benar. Terus kita sewa rukonya. Udah kita sewa rukonya, kita fit in pakai mebel, furniture, meja, kursi, buat area dine-in-nya, sama buat dapurnya. Dan buat dapur itu kan investasi paling gede di F&B kan di dapur kan. Lu beli panci, beli kompor, beli gas, semua segala macam itu mahal banget lah. Benar. Nah, sekarang nih orang pakai cloud kitchen. Jadi cloud kitchen itu
adalah lu nawarin F&B hanya melalui aplikasi. Di misalnya kayak Gojek sama Grab. Jadi lu nggak punya dine-in area. Lu masaknya di mana? Masaknya di dapur rumah lu sendiri. Jadi lu nggak perlu bayar ruko. Lu nggak perlu sewa ruko, itu pasti. Karena Dia berarti online doang dong. Online doang. Terus lu nggak perlu beli kompor baru, beli panci baru. Orang itu panci rumah kok yang selama ini emang juga dipakai di rumah. Ini new opportunities lah ini ya. Bener. Artinya dia shift ke new normal Tapi F&B. GoFood nerima kayak itu. gitu. Emang bukannya GoFood dulu. Nerima. Tahu gue GoFood tuh harus kayak lu harus benar-benar ada tokonya, terus transaksi berapa baru bisa pakai GoPay. Enggak. Sekarang GoFood nerima. GoFood, GrabFood, setahu gue mereka nerima kayak gitu. Buktinya tuh gue bisa tuh gue pesen. Jadi sebenarnya kayak gitu. Iya. Jadi lu nggak perlu bayar ruko. Ruko tuh dulu bayar tahunan cuy. Orang mau bisnis F&B anjir harus keluar dulu tuh sekian ratus juta buat bayar ruko. Belum buat bayar karyawan, belum buat bayar siapa namanya si kitchen itu semua peralatan segala macam. Ini sekarang yang masak mbak lu juga. Yang emang dibayar juga nih. Setiap bulannya juga emang udah lu bayar. Cuman mungkin dia lu tambahin lah berapa gitu kan buat karena dia mungkin kerjanya lebih banyak. Jadi dia pakai ya menurut gue new normal F&B kayak gitu karena lu sewa ruko bikin dine-in area nggak bisa dine-in juga sekarang gitu kan. Tapi jadi banyak yang itu Instagram juga banyak tuh. Itu F&B, F&B kan dari yang lu datang akhirnya berubah nih. Jadinya lu nggak datang, lu ini murni bisnis online kan gitu kan. Kalau yang lain ya memang kemudian jadi harus shift and adapt ya. Artinya startup itu ada startup temen gue bikin startup di semacam desain grafis gitu. Baru nyewa ruko, baru bahkan bikin kantor dapat investor. Nggak bisa ditempatin kan rukonya WFA kan? Iya, karena menurut gue juga rukonya udah dibayar. Iya, kalau gitu udah berat lah. Kalau kayak gitu cost structure udah berat lah. Tapi kalaupun lu memang harus mulai sekarang, menurut gua tuh sekarang tuh untuk lu marketing apapun itu bisnis lu bisa online, lu bisa pakai Instagram, lu nggak perlu keluar duit. Kalaupun lu keluar duit buat Instagram ads gitu, itu setahu gua harganya nggak sampai 1 juta. Google AdSense juga harganya nggak sampai 1 juta. Artinya serendah itu biaya marketing cost lu. Terus kalau misalnya lu mau mulai kayak desain grafis atau apa semua segala macam yang sifatnya jasa kayak gitu ya. Semua bisa pakai Zoom, nggak harus meeting, lu nggak usah keluar lagi biaya transport untuk datang ke tempat meetingnya. Dan lu juga mungkin sama tim lu juga meetingnya via Zoom, artinya nggak perlu lagi ada kantor, nggak perlu lagi bayar kantor. Benar, berarti memang ya ini mungkin terdampak karena ya kita terbiasa dengan kebiasaan kita lama yaitu offline. Benar. Dan kalau kita ambil sekarang kita sadar kita bisa nih. Iya, kita ambil positifnya kayak lu meeting online mau pakai Microsoft Teams atau Zoom atau apapun, meeting nggak usah ketemu, ya kan? Benar. Marketing Dan itu tinggal marketing. Juga. Benar. Gue dulu kalau marketing gitu ya kantor ke Singapura, ke Kuala Lumpur, flightnya aja udah berapa bayar flight gitu. Benar. Sekarang online doang. Online. Iya kan? Iya, gue meeting sama bankers. Kenapa? Gue dulu kalau meeting sama bankers asing gitu, mereka harus ke sini. Nginep lagi di sini di 5-star hotel. Iya, berapa lagi tuh kosnya semua segala macam. Sekarang semua online, buktinya terbukti kok semuanya bisa jalan as usual ya. Awalnya emang gue nggak bisa pungkirin. Pasti berat. 2 minggu pertama gue WFH itu hancur, itu jet lag cuy. Iya. Nggak belum masuk tuh di kepala gue, lu bangun tidur, kantor lu itu, tempat lu kerja itu 1 meter dari kasur lu. Iya, di laptop. Dan karena 1 meter dari kasur lu, kasur nih kayak setiap kali lu noleh ke kasur tuh kayak manggil-manggil kayak ayo ngapain kerja, ayo tidur aja, ayo ngasal aja, ngapain kerja, ayo sini tiduran. Awalnya emang jet lag, cuman lama-lama ya bisa aja kok. Gue banyak transaksi. Justru ke depannya ini meminimalize cost for business loh. Benar. Lu nggak usah punya kantor, nggak usah meeting, meminimalisir tatap muka kan gitu kan. Benar. Kantor tuh menurut gua mungkin 5-10 tahun dari sekarang udah nggak relevan. Iya. Karena orang semua udah kerja dari rumah ya. Yang berat memang karena tidak boleh ketemuan ini adalah ya saya nih. Susah mencari pasangan. Dan teman-teman kita yang lain, ya kan? Ini ceritanya ada di podcast sebelumnya guys, bisa didengar. Ini sedikit lanjut lah ya, sedikit aja. Itu jadi sulit ya. Masalahnya masalah sosial. Iya. Ini udah bukan ekonomi, ini sosial. Dulu kita bisa ajak nonton, sekarang bioskop tutup.
Mau kita ajak makan, nggak bisa dine Ya udah in. dine in, kafe tutup. Ya kan? Kafe tutup. Masa kita ngedate pakai Zoom, ya kan? Ngedate pakai Zoom di rumah aja ditanyain juga lo malam bapak sama bapak lu, ya kan? Lu nggak ngedate lo pacar lu nggak via Zoom. Via Zoom. Ngedate apa meeting tuh? Paling bahaya lah, jangan lah kalau ngedate pakai aplikasi, Pak. Kita nggak tahu Iya. filternya, Pak. Filternya serem sekarang, filter. Oh Jadi iya. cakep. Oh, karena Pak Ian pernah jadi korban dulu ya. Oh, enggak lah, saya nggak pernah. Korban filter ya. Enggak pernah saya. Oh, nggak pernah. Nggak pernah, kan filter setelah saya menikah. Jadi Oh, saya nggak pernah iya, merasakan. iya. Oh, iya. Karena banyak tuh yang pas di filter cakep, pas kopi darat, waduh, kok beda. Kok itu gitu. Kok jadi gibah nih podcast. Kok pesek gitu. Tapi ngomongin sedikit mengenai relation dan konteks pandemi new normal ya. Memang hidup tuh jadi berubah, beda banget sih. Kayak kemarin kita kenikahan teman kita tuh si Hong. Iya. Ya kan? Dia cuma ngundang 30 orang. Kapan coba lu pernah datang ke nikahan? Dia cuma ngundang 30 orang. Awalnya tuh gue ketika berangkat, gue ngerasa kayak, gue bakal nyampe ke sana lebih ke kayak cheer up si Hong gitu loh, kayak nggak apa-apa Hong, pesta lu nggak gede, ya keadaan kayak gini, kita nggak bisa gitu kan, semua segala macam. Pernikahan yang paling engaging yang pernah gue datengin, karena orangnya cuma 30 dan dia sama istrinya benar-benar bisa datang ke setiap table yang dia pesen. Terus kita bisa lingering for like berapa lama tuh kita kemarin di sana hanging around, kayak bener. Kayak 3-4 jam ngebir bareng, nongkrong bareng. Kita juga sama teman-teman kita yang lain juga, teman-teman lama kita juga jarang ketemu, jadi nongkrong bareng, ngebir bareng di situ, makanan free flow, bir free flow. Itu jadi kayak wow, ini new normal yang sangat baik sih menurutku, maksudnya dibandingkan dengan zaman dulu nikahan kayak undang 1.000 orang, lu berdiri di pelaminan, 90% yang lu salamin lu nggak kenal ya, kayak cuma senyum kayak ini makasih. Kayak waktu nikahan gua, Pak, buset, sampai sakit tangan gua. Si kenal tuh lu sama ribuan orang yang datang itu tuh. Kagak juga. Kayak kenal lu. Iya, ya kan? Si Hong memang pertama dia pelit memang, ya kan? Jangan dong, ini kan didengar kawan-kawan di seluruh Nusantara ini. Iya. Enggak, si Hong nggak pelit, memang terkendala sama keadaan lah. Ya. Harus jadi ngundangnya nggak banyak-banyak. Tapi gue berharap semoga seterusnya pernikahan itu begitu ya. Maksudnya even setelah pandemi pun orang udah bisa menerima bahwa, maksudnya kalau kayak kantor kan kayaknya orang setelah pandemi pun kayaknya udah menerima kayak ya udah orang bisa kerja dari rumah. Bahkan beberapa orang setahu gue di industri-industri yang nggak terlalu membutuhkan lu ada di kantor tuh udah kayak ngekat gitu, kayak divisi salesnya ini nggak perlu ada di kantor deh kayaknya. Udahlah, lu for good selamanya lu di rumah aja deh. Gue berharap sih hal yang sama terjadi di nikahan. They still need sales. Yang kasihan itu bagian ini, Pak, event. Iya. Wah, itu event berat sih. Makanya berat. Ini gue mendapat suatu pencerahan nih. Ini berarti pandemi ini masalah ekonomi ada, tapi ada solusi baru, ada cara ekonomi baru. Tapi tetap ada satu masalah, itu masalah sosial jadinya ya. Iya. Bukan masalah ekonomi jadinya, masalah sosial ya. Kalau ekonomi, resesi bangsa kita dari berkali-kali kita kena resesi, kita hit di 2008, kita kena hit di gara-gara subprime mortgage, kita kena hit di 98 gara-gara krisis Asia. Kita cepat kok recover-nya. Kalau ekonomi cepat lah. Relatifnya cepat lah. Benar. Itu gue cukup optimis lah dengan kemampuan bangsa ini untuk recover. Ya anjay, itu lu ngelanjutin dulu. Lu kan mau bikin apa? Usaha baru nih, lu bilang kan. Lu bikin startup juga lah. Iya. Meskipun startup itu sebenarnya istilah untuk tech company. Sekarang pokoknya kalau lu bikin usaha baru ya startup lah kan, anak-anak muda sekarang kayak gitu. Ini lu bikin startup nih. Boleh dibahas nggak startup lu? Apa sih startup lu? Yang udah jalan itu dari Mei 2018 tuh namanya Skype. Skype itu kita penyedia sewa helikopter dan private jet. Mantap. Itu kita mulai dari 2018. Lu bareng apa sendirian nih? Bertiga gua bikinnya. Mantap. Bikinnya bertiga. Bisa di follow Instagramnya @flyskype. Ini. Mantap.
Itu yang untuk sewa rotary wing helikopter sama fixed wing private jet. Kemudian dari April kemarin gue mulai juga yang lain untuk urgent delivery. Jadi untuk pengiriman barang-barang yang dibutuhkan sangat urgent, same day, kemanapun di Indonesia. Jadi kalau lo butuh misalnya mengirimkan barang sangat urgent dari Jakarta ke, katakanlah ke Makassar gitu ya, ya kita akan arrange kurir kita untuk ambil barangnya di Jakarta, kita akan back office kita akan arrange untuk penerbangannya dari Jakarta ke Makassar, di Makassar nanti dia kita same day arrange semua. nyampe lah. Same day nyampe. Ini kayak Gojek same day lah. Iya, kayak Gojek tapi antar kota antar pulau. Antar kota antar pulau gitu. Buset. Iya. Ini juga dari Mei. Apa? Ini juga dari 2018, enggak? Ini dari April 2020 baru. Oh, lu bikin di pandemi dong? Oh, tuh pandemi awal-awal ya? Gue bikin di pandemi, betul. Gue bikin di pandemi karena kadang untungnya juga pandemi ini adalah gara-gara WFH, lu itu sebenarnya bisa jadi lebih efektif untuk kerja karena nggak ada teman-teman, jadi sedikit tuh waktu-waktu ngerumpi gitu kan. Terus lu kerja dari rumah, jadi lu bangun jam 7 tuh, jam 7 udah bisa mulai kerja. Dulu kan jam 7 bangun, mandi dulu, pakaian segala macam, baru mulai kerja. Macet-macetan apa semua baru mulai jam 9, setengah 10 di kantor gitu kan. Sekarang jam 7 udah mulai. Jadi banyak waktu yang kemudian bisa buat mulai side project ya. Menurut gue sekarang jadinya. Ya menurut gue itu blessing disguise lah dari pandemi ini. Dan kedua-duanya yang baik si Skype maupun si Lekas ini kita masih jalan sampai saat ini even pandemi, dan jadinya kita punya waktu untuk konsolidasi dalam artian kayak lakuin hal-hal yang selama ini lu nggak punya waktu untuk lakuin. Kita permak bagian ini yuk, kita bikin bagus bagian ini yuk, website kita bikin lebih bagus yuk. Ini berarti lu sama temen yang sama nih bikin bisnis baru ini sama temen yang sama juga? Yang Skype? Beda. Nah terus tahun depan gimana nih lu? Kan kalau yang satu kan lu jalan sebelum pandemi, berarti lu kena hit dong. Pandemi pasti flight di mana-mana ya pilot aja dipecat kan gitu kan. Apalagi charter. Nah, lu memulai di pandemi, lu memulai yang same day delivery, urgent delivery. Ya. Tapi mungkin karena lu memulainya sudah di pandemi, berarti lu sudah adapt dong harusnya. Iya nggak? Pakai kantor, kita nggak pakai kantor. Artinya kantor tuh ya di rumah masing-masing. Iya, berarti kan lu udah di rumah. Udah semi adapt kan. Cuma maksud gue gini. Betul. Ini kita baru di September akhir lah. Let's say September. Nanti kan Desember tahun depan, let's say Januari ada vaksin. Mudah-mudahan. Cuma kan vaksinnya cuma untuk gap umur tertentu, bro. Ngerti nggak maksud gue? Kan umur di bawah umur sekian nggak boleh. Di atas umur sekian nggak boleh. Berarti kan hanya gap tertentu yang imun, tapi masih ada gap tertentu juga yang tidak imun kan. Berarti kan maksud gue, pemikiran gue adalah ini pandemi nggak akan selesai. Belum lagi dengan propaganda kalau lu divaksin ntar jadi zombie. Yang gitu-gitu loh. Itu propaganda dari mana deh? Ada. Kalau lu vaksinnya ada chip, yang gitu-gitu lah. Oh, oke. Ya. Gara-gara gue memulai podcast ini, gue juga melihat nih isu-isu anak muda nih apa sih yang dibahas gitu kan. Ya itu one thing lah. Artinya kita kan belum sampai di situ kan. Artinya vaksinnya pun sekarang masih dalam tahap development kan. Kita juga belum sampai di situ ya. Kita nanti akan lihat ke depannya seperti apa. Tapi poinnya adalah sih menurut gua, ya udah. Sekarang ini waktu yang tepat untuk memulai. Sekarang ini justru waktu yang sangat tepat untuk memulai karena tadi mungkin waktu jadi lebih banyak karena lu kerja dari rumah, jadi lu bisa mulai side project, lu nggak perlu macet-macetan. Lu yang selama ini macet-macetan pulang pergi 1,5 jam, pulang 1,5 jam, lu udah cut 3 jam. Itu lu bisa mulai side project. Terus sekarang juga untuk mulai side project itu juga biayanya juga nggak besar. Gue yang Lekas itu bikin April 2020 kemarin untuk bikin PT-nya di hadapan notaris sama virtual office-nya nggak sampai 5 juta, Le. Ya iyalah kalau itu doang. Iya, artinya kan, memulai itu nggak butuh dana yang juga, Pak. Kita tahu harga. Iya. Ya maksudnya gue willing untuk nanti ketika misalnya lu share di Spotify, lu nggak tahu gue mungkin lu mention Instagram gue atau apa, ada orang yang mau DM gue kasih tahu gimana caranya gue bisa set up a company dengan virtual office less than 5 mil. I would be more than happy untuk share. Maksudnya mantap. Karena sekarang tuh menurut gue semuanya bisa dimulai dengan angka yang sangat kecil ya. Lu bayangin gue bikin PT 5 juta, gue berdua sama teman gue. Artinya gue sama teman gue keluar masing-masing kita pukul rata 2,5 juta. Itu artinya lu nggak cukup nggak jajan sepatu aja satu pasang. Iyalah. Ketutup tuh lu bikin PT. Iyalah. Kalaupun lu gagal itu kayak tiba-tiba sneakers lu dicolong orang, ya udah nggak gede-gede banget juga lu keluar. Setelah itu lu udah set lu up mau company.
Benar, setelah itu lu mau bikin online presence, lu bikin website apa semua segala macam. Gue bikin website, photoshoot buat produknya, photoshoot buat foto foundernya, bikin misalnya lanyard, bikin name tag-nya, bikin logo semua segala macam. Itu another di bawah 5 juta. Jadi gue sebenarnya itu sekarang lu nggak butuh juga. Iya, gitu loh. Jadi sangat mudah kayak gini nih. Sekarang nih kan lu nih, hitungannya kan lu sekarang bikin stasiun radio nih. Ya, namanya technically ya, teoretik, arguably ya. Iya, benar. Arguably kan lu bikin kayak stasiun radio melalui yang namanya si Spotify ini nih, berupa podcast gitu kan. Betul. Yang kalau dulu lu bikin stasiun radio, lu bisa sewa kantor, sewa antena, semua segala macam. Sekarang beli mixer, beli mic. Sekarang ongkos lu cuma ongkos nelpon gua doang di pulsa. Ya kan? paling berapa duit gratis lagi sesama Telkomsel gratis lagi. Iya, sesama Telkomsel gratis lagi. Ya kan, nggak perlu pakai mic yang heboh apa semua segala macam. Bahkan sekarang pakai aplikasinya si Spotify itu ada Anchor.fm, bisa bikin. Ayo Anchor, silakan di endorse nih teman saya nih. Saya udah Anchor. Ayo Anchor ini. Ayo ini udah gratis. Udah saya kasih satu nih gratis nih. Ada Gojek, Grab, ada Anchor nih bisa endorse nih. Tolong nih Anchor, dilihat nih Spotify teman saya, podcast teman saya nih. Ini potensinya besar nih. Mantap. Gitu lah. Gitu. Kayak tadi F&B, lu nggak perlu sewa ruko. Benar. Nggak perlu sewa karyawan, nggak perlu bangun dapur, bangun apa namanya, meja kursi yang instagramable apalah segala macam, nggak perlu. Berarti isu baru-baru ini baru-baru ini adalah bersiap-siap Indonesia akan resesi September or maybe Oktober. Bahkan beberapa ahli bilang puncaknya November resesi. Menurut lu gimana? Kalau gue bilang sih do not be afraid. Iya, gue sepakat. Artinya yang ada himbauan pemerintah untuk jaga saving, kemudian semua pengeluaran dikontrol, dikendalikan, itu betul. Tapi poin besarnya adalah jangan sampai juga kemudian itu membuat kita jadi takut, jadi skeptis, kayak aduh kita mau resesi nih gini. Resesi itu adalah istilah ekonomi. Serius dikit ya, ini tiba-tiba kita podcastnya kayak ini nih, kayak Business Insider coy. Ini nggak kayak podcastnya Mike ini sih. Jadi resesi itu definisi ekonominya adalah keadaan di mana dalam 2 kuartal berturut-turut neraca perdagangan satu negara itu negatif. Itu namanya resesi. Nah, resesi bukan berarti krisis. Itu beda tuh. Resesi itu bukan berarti krisis, gitu loh. Jadi jangan kemudian kita ngerasa kayak kita udah pasti krisis nih gini. Enggak. Ya kalau kita kuat nih, negara kita semua masih optimis segala macam ke depannya, ngejalanin negara yang usaha masih tetap berusaha, cari cara yang baru untuk bisa beradaptasi, yang masih harus bekerja ya terus bekerja dengan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Betul. Ya kita bisa keluar dari jebakan resesi ini. Dan karena tadi yang lu bawa mengenai bisnis, mengenai startup, banyak sekali bisnis tuh yang muncul ketika resesi. Kalau kita lihat tahun 2008, Benar. Uber itu muncul pada saat resesi. Benar. Uber, Airbnb itu muncul pada saat resesi. Bahkan cara dia fundraisingnya awal-awal ketika mereka perlu sewa kantor tahun 2008, itu dia jualan di kampanyenya Obama. Jadi mereka fundraisingnya itu di situ. Mereka mencoba emerge dari resesi ya dengan mereka create something. Jadi banyak menurut gua bisnis yang muncul pada saat resesi. Dan kalau lu bikin bisnis sekarang pada saat resesi, bisnis lu tuh udah teruji. Lu sudah langsung adapt to yang baru. Iya, keadaan yang baru. Betul. Dan resesi itu kalau kita pakai hitung-hitungan agak-agak kasar ya, itu terjadi setiap 10 tahun. 98, 2008, orang prediksi 2018 juga sebenarnya kan kita ada resesi kecil kan di 2018 kan. Iya. Kita ketahan lah. Baru sekarang 2020 itu kan yang nggak orang expect karena ada pandemi ini gitu kan. Benar. Tapi rata-rata setiap 10 tahun lah. Kalau lu mulai sekarang, artinya resesinya kemungkinan yang paling dekat 10 tahun lagi. Benar. So it's a good time to make business lah ya. Benar, dan kalau lu udah punya 10 tahun untuk lu bangun bisnis, harusnya ketika nanti ada resesi lagi 10 tahun lagi, itu udah kuat enough, benar, udah sound enough, benar, udah strong enough untuk ngalahin resesi itu. Dibandingkan dengan katakan ya, orang yang baru mulai bisnis November tahun lalu, itu sekarang mungkin kocar-kacir gitu loh. Tapi kalau lu mulainya sekarang, resesi baru katakan 8-10 tahun lagi, harusnya lu malah jadi lebih strong. Tuh, lu udah posisinya udah strong. Sepakat. Gitu. Benar nih buat kawan-kawan pendengar. Betul. Meskipun ada bunyi-bunyi resesi ataupun kesusahan ekonomi, saran saya jangan takut. Justru Betul. ini adalah new opportunities. Benar. New
new way to do business terbuka ya, seperti tadi ada cloud Benar. kitchen, terus ya teman Yes. kawan kita AL ini juga membuat startup di Ya. awal pandemi dan masih jalan sampai sekarang, dan dia berani untuk menjalankannya sampai tahun depan. I mean nggak usah takut resesi mungkin terjadi, tapi Ya. tapi menurut gua apapun yang terjadi lo harus bangkit, lo harus bisa beradaptasi dan membuat usaha yang bisa beradaptasi, jangan menyerah dengan keadaan. Lu gimana, Gak? Benar. Menurut gua simple, mulai aja dulu. Mantap. Mulai aja dulu. Tokopedia dong. Benar. Waduh. Tokopedia boleh juga loh di endorse loh. Tokopedia boleh loh. Halo Tokopedia. Di endorse ya Tokopedia. Mas William Tanujaya, tolong. Tolong. Teman saya nih, ya kan? Mantap punya nih. Mantap punya. Jadi menurut gue mulai aja dulu, baru bikin lebih baik kemudian. Mulai dulu aja, baru bikin lebih baik. Lu kalau mau mulai cloud kitchen, mulai sekarang. Besok kalau makanan lu enak banget, setelah pandemi, kemudian pelanggan lu pada datang ke cloud kitchen lu terus demo, bilang kayak kami mau bisa dine in restoran ini, semua segala macam. Baru lu cari ruko, duit udah kekumpul juga selama ini. Baru cari ruko, invest di situ. Jadi ya, in short, ini adalah prime time justru menurut gua untuk lu mulai satu hal yang baru, dan ya itu mulai aja dulu, bikin lebih baik kemudian. Ya mulai aja dulu, tapi yang penting. Betul. Wah, gitu. Mantap. Wah, ini udah di saatnya kita undur diri. Oke. Boleh. Kalau gitu teman-teman, selalu teman-teman, gue susah banget. Kawan-kawan, terima kasih udah mendengar. Itu dari gua dan L, pesan kami untuk menghadapi ya masa-masa pandemi ini. Yes, Keep strong, semangat. do not be afraid. Dan seperti pesan L tadi, quotes dari Tokopedia, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Gue Ian, bye guys. Ciao.